Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Anak-anak, coba lihat kanan kirinya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Oke, bagus, masuk semua. Sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyi dulu yuk, nyanyi lagu nasional. Berdiri nggak, Bu? Berdiri, ayo berdiri. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu aku yang unik. Tujuannya yaitu mengenal karakter unik diri sendiri dan teman kalian, menghargai perbedaan karakter, dan yang ketiga itu menggunakan kata sifat, sinonim, anonim, imbuhan, verb, dan menulis deskripsi. Ada yang tahu kata sifat? Tidak tahu. Oke. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambar sifat, karakter, atau keadaan seseorang, benda, atau hal lainnya. Contohnya yaitu kata sifat pertama yaitu rajin. Nah, itu adalah dia adalah anak yang rajin membaca buku. Yang kedua kata sifatnya yaitu ramah. Ibu guru menyapa murid dengan ramah setiap pagi. Itu sinonim. Sinonim adalah kata dengan makna yang mirip atau sama. Misalnya cerdas, memiliki sinonim pintar. Nah, ini ada indah yaitu cantik dan elok. Cerdas yaitu pintar dan pandai. Cepat yaitu kilat dan gesit. Nah, anonim. Coba Mbak Ani baca. Anonim. Anonim adalah kata dengan makna yang berlawanan. Oh iya, antonim, Bu. Emang ya? Ya. Antonim adalah kata dengan makna yang berlawanan. Misalnya besar, antonimnya kecil. Lalu itu besar, antonimnya kecil. Rajin, antonimnya malas. Tinggi, antonimnya rendah. Oke. Selanjutnya itu mempelajari penggunaan imbuhan verb. Ayo Mbak Zula dibaca. Imbuhan verb dapat digunakan untuk membentuk kata sifat yang menunjukkan karakteristik seseorang. Contohnya riang. Berarti periang, orang yang selalu ceria. Diam itu pendiam, orang yang tidak banyak berbicara. Oke. Selanjutnya yaitu mempelajari kalimat majemuk setara. Nah, ini Mbak Guru coba dibaca. Kalimat majemuk setara digunakan untuk menghubungkan dua kalimat tunggal
mempelajari teks deskripsi. Ayo Mbak Fauzul dibaca. Teks deskripsi ini digunakan untuk menggambarkan seseorang, tempat, atau benda secara rinci sehingga membaca dapat membayangkan. Contohnya, Dina memiliki rambut panjang, senyum manis, dan sifatnya ceria. Ayo, biar kita tambah semangat, kita eksekusi dulu yuk. Kita tetap janji fokus ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, sekali lagi ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Terima kasih sekali. Membuat teks deskripsi. Membuat teks akoristik nama. Nah, di sini Ibu ada amplop puisi, yaitu di dalamnya ada tema-tema puisi. Nanti kalian bikin puisi dengan tema yang ada di dalam amplop puisi ini. Baik, Bu. Ayo, maju satu-satu. Ini diambil. Iya, diambil. Tema puisinya guru. Yang belum ini. Ini kertasnya di sini ya, Bu? Iya, ini kertasnya dari situ ya. Tema puisi Ibu. Ya, ayo. Bu, aku mau ganti. Yang udah yang juga boleh. Kenapa boleh ganti Bu? Gimana anak-anak, udah selesai? Sudah. Oke, Ibu minta satu orang buat bacakan puisinya ya. Oke, ayo. Nah, itulah. Oke, maju. Bacakannya. Alam. Bencana ini mengajarkan kita bagaimana rasa terpenjara di tempat yang disebut rumah, yang perlahan membuat kita menghilang. Oke, terima kasih Najwa. Oke, dikasih apa anak-anak? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, silakan duduk. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke kelompok ya. Nah, Ibu minta buat kalian mengisi tugas kelompok, yaitu kelompok 1 yaitu Naani sama Najwa, kelompok 2 yaitu Nak Nurul dan Nak Fauzul.
Terus, apakah kami mempunyai hobi? Nah, kami mengambil hobi dari saya, yaitu membaca buku. Kalau aku masak. Oke. Anak-anak yang lain ada hobinya juga tidak? Ada tuh. Oke. Dikasih apa anak-anak? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Terima kasih Najwa Nani. Selanjutnya di sini Ibu ada soal evaluasi, yaitu tugas mandiri dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke, kita koreksi ya anak-anak. Nomor 1 yaitu setiap orang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Hal itu disebut Keunikan. Ya, benar. B, keunikan. Yang kedua dibaca Nak Fauzul. Contoh keunikan diri yang dapat dibanggakan adalah B. Memiliki suara merdu. Oke, gimana anak-anak? Benar atau salah? Benar. Oke, yang ketiga Nak Nurul. Hal yang termasuk ciri fisik adalah B. Rambut keriting. Oke, gimana anak-anak? Benar atau salah? Benar. Benar ya. Yang keempat, Najwa. Sifat yang menunjukkan karakter baik adalah suka menolong. C. Oke, gimana anak-anak? Benar ya. ya. C. Yang kelima, nah Ani. Berikut ini yang termasuk hobi adalah rambut berwarna hitam. Gimana anak-anak jawabannya? Salah. Yang benar? Membaca buku. Oke, jawabannya C ya, anak Ani mau baca buku. Ibu ambil ya. Nah, ternyata setelah diperiksa ada yang sudah mencapai KKM dan ada yang belum mencapai KKM. Nah, jadi yang tugas yang belum mencapai KKM itu tugasnya yaitu membuat puisi tentang keluarga, dan yang sudah mencapai KKM yaitu membuat peta konsep tentang materi hari ini. Selanjutnya itu bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Seru tidak? Seru. Apa yang kita ambil dari materi hari ini? Hobi. Hobi. Membuat puisi juga ya. Ya. Jadi sebelum kita pulang, kita nyanyi lagu daerah dulu yuk. Ayo berdiri anak-anak. Lagu apa Bu? Lagu apa Bu? Anak kambing saya ya. Ya. Dari mana anak kambing saya? Anak kambing Tuhan ada di pohon baru. Mana di mana jatuh hati saya.
untuk memimpin doa. Nah, Nurul silakan memimpin doa. Tadi teman-teman sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai.